Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Sebelumnya perkenalan, nama saya Sultan Fatih Putradewa dengan NIM 122140123 dengan kelas keamanan cyber RB dengan kode kelas IF4206. Nah, jadi di sini saya akan melaksanakan demo bagaimana menggunakan notebook LM. Bagaimana cara saya belajar untuk menggunakan notebook LM. Jadi di sini saya bakalan create new upload source dikarenakan saya sudah mendownload semua PDF yang dibutuhkan, saya tinggal upload. Terus saya ingin menambahkan sedikit yang sesuai dengan modul saya, yaitu modulus dari 183 yaitu 7. Nah, saya akan menambahkan sedikit dalam bentuk teks di sini. Jadi untuk source yang akan saya gunakan ini ada di sebelah kiri. Saya akan menggunakan domain 7 dikarenakan sesuai dengan NIM saya, SecOps. Nah, ada di sini saja yang bisa saya tambahkan domain 7. Nah, ini deh saya bisa lihat reviewnya. Domain 7. Mungkin untuk cari contoh soalnya saya bakalan skip. Nah, jadi untuk spesifikasi dari ujian akhir semester ini itu langkah-langkah menggunakan postingan untuk menguasai domain 7 dari BOK CSSP X adalah modulus 8 dari Nimanda. Nah, jadi modulus 8 dari 183 itu ada di 7. Saya akan mulai dari untuk mind map. Saya akan mempelajari domain 7. Sebelumnya ini untuk source-nya belum 100% ke-upload. Jadi mungkin hasilnya belum sempurna itu. Saya bakalan coba generate mind map dulu mungkin. Mind map. Sembari menunggu semua source itu ke-upload, saya bakalan coba saya refresh. Mind map udah selesai. Nah, jadi untuk mind mapnya ada di sini. CSSP Certification Guide. Gitu deh. Set the guide. Kayaknya karena belum based on 6 source. Padahal masih ada 2 lagi. Ntar saya coba bikin mind mapnya lagi karena belum pas. Sembari menunggu mind mapnya mungkin saya bakalan coba prompting di domain 7 apa saja yang harus dan pelajari. Sepertinya. Nah, jadi di sini dari notebook atau yang diintegrate sama Gemini AI berdasarkan sumber-sumber dan percakapan kita mempelajari domain 7 dari CSSP Common Body of Knowledge. Berarti Anda fokus pada operasi keamanan atau SecOps. Berikut adalah poin-poin utama yang perlu Anda perhatikan dan pelajari dalam domain 7. Sesuai dengan sumber-sumber yang diberikan, memahami dan mematuhi investigasi, domain ini mencakup pemahaman dan kepatuhan terhadap berbagai jenis investigasi, termasuk investigasi administratif, kriminal, perdata atau sivil, dan peraturan atau regulatori. Nah, itu dia ngambil citasi dari ini.
Arthur Julian Aroncost, The Official IST2 CCP CBK Reference Cybex 2021. Jadi di sini saya juga diarahkan untuk belajar teknik investigasi dan forensik digital. Itu diambil dari modul yang sama di halaman 461 domain 7 Security Operation 463. Terus lanjut, ada forensik digital seringkali berfokus pada artefak. Nah, yang merupakan jejak digital yang tertinggal saat pengguna atau program berinteraksi dengan perangkat. Local exchange principle adalah depan dalam forensik. Nah, itu diambil dari nge-lag. Nah, tuh. Jadi dikasih lihat. Nah, itu ada di 7 Security Operations. Nah, diambil dari sini. Respon insiden keamanan security. Nah, di sini juga dijelasin apa aja respon jika terjadi pelanggaran, terjadi hal-hal yang menjanggal dalam dalam keamanan sebuah teknologi informasi. Komponen utama dari rencana respon insiden keamanan adalah persiapan deteksi dan mitigasi. Tahap-tahap yang digunakan meliputi dokumentasi, investigasi, pemberantasan, pemulihan, dan pelajaran yang didapat dokumentasi. Prosecution atau menuntut hukum bukan merupakan tahap respon insiden. Subfase dalam proses triase insiden respon meliputi deteksi, identifikasi, dan notifikasi. Nah, ada pemulihan bencana. Pemulihan bencana itu disaster recovery dan kelangsungan bisnis atau business continuity. Domain 7 mencakup konsep, prinsip, dan struktur pemulihan bencana dan kelangsungan bisnis. Ini penting untuk memastikan operasi keamanan berjalan lancar, bahkan dalam insiden atau bencana yang tidak terduga. Konsep terkait meliputi recovery point objective dan recovery time objective atau RTO, penggunaan solusi seperti RAID dan hot site untuk ketahanan dan pemulihan juga relevan. Tersediaan availability adalah konsep inti yang dipertimbangkan kelangsungan bisnis dan pemulihan bencana juga diperkenalkan di domain 1. Nah, ini keamanan fisik, security disebutkan keamanan fisik secara substansial dibahas dalam domain 7. Ini mencakup kontrol, keamanan perimeter internal, fungsi sistem perlindungan fisik, detection, delay, and response juga dibahas. Manajemen konfigurasi pun dibahas, keamanan personalia, lingkungan operasi aman juga dibahas. Nah, sumber juga mencatat bahwa domain 7 bersama dengan domain 1 mungkin diliput dengan kedalaman yang lebih besar di beberapa bagian ujian. Nah, domain 7 sendiri menyumbang 12% dari item pada ujian CSSP CAT versi bahasa Inggris. Nah, jadi di sini untuk untuk domain 7 sendiri itu berfokus pada SecOps atau operasi keamanan, security operation. Nah, saya akan meminta apakah Anda ada cara untuk saya bisa praktek untuk domain 7. Menunggu promptingnya berjalan. Nah, saya mau minta apakah Anda ada cara untuk saya bisa praktek untuk domain 7. Nah, jadi dikasih ini menggunakan citasi dari source yang telah saya berikan, itu mempelajari konsep dan prinsip SecOps, terus memahami dan mematuhi investigasi, melakukan aktivitas pencatatan atau logging, dan pemantauan atau monitoring. Manajemen konfigurasi atau konfigurasi biasa disebut configuration management, terus penerapan konsep operasi keamanan fondasional seperti separation of duties and responsibilities, privilege account management, job rotation, dan service level agreements. Nah, itu untuk penerapan konsep operasi keamanan fondasional. Jadi di sini saya diberikan secara detail bagaimana cara saya untuk praktek langsung, bahkan untuk memahami materi-materi yang ada di domain 7. Nah, mungkin saya lanjut akan ke study guide. Nah, kan ini study guide ini bakalan menarik dari ke 6 modul ini kan. Dari ke 6 source yang sudah saya berikan. Nah,
mungkin nanti di dalam saya bakalan request untuk domain 7 nya bagaimana. Dari saya bakal masukin ke convert to source dulu. Jadi dari study guide, study content untuk domain 7 dari domain 7 dari study content ini tuh structure learning of core concept. Jadi disuruh mempelajari apa aja yang penting dari domain 7 sendiri. Terus practice question within the content. Berarti saya diminta oleh notebooknya untuk mempelajari kuis yang ada domain 7-nya. Terus yang ketiga yang pasti soal conceptual understanding. The study content prepares you for an exam. Jadi dari study guide ini meminta saya untuk benar-benar memahami dari konsep-konsep yang ada di domain 7. Terus domain 7 importance. Nah, jadi saya harus memahami dari diarahkan oleh study content ini, saya harus benar-benar memahami bagaimana domain 7 itu. Jadi yang benar-benar memperdalami domain 7 itu sendiri. Domains that may be covered in greater depth on the exam, suggesting the study content for this domain is particularly comprehensive and warrants significant study time as reflected in recommended study plan. Nah, itu benar-benar dikasih tahu. Mungkin saya bakalan minta untuk generate audio kali ya. Jadi generate audionya itu ngambil dari 7 source. Mungkin belum ada fitur untuk meminta khusus. Saya bisa meminta domain 1, domain 2, domain 3, domain 4 itu belum bisa kayaknya untuk audionya. Udah saya coba berkali-kali itu masih sama aja. Belum bisa berfungsi dengan baik gitu. Sembari nunggu generate audionya, saya bakalan minta timeline, FAQ sama briefing doc untuk di generate sama notebook LM. Oh iya, di sini sebenarnya saya ada notebook LM Plus, tapi saya di sini memilih untuk menggunakan notebook LM biasa. Mungkin ada beberapa fitur di notebook LM Plus itu lebih oke dibandingkan notebook LM biasa. Saya bakalan coba deh praktek lagi, kita coba masukin lagi untuk notebook LM Plus. Kita coba lihat dulu deh apa aja kelebihan dari notebook LM Plus. Langsung auto judul, ada analytics sepertinya. Oh ada, ya di notebook LM Plus itu ada analytics. Tuh, bisa ngeliat udah siapa aja yang udah ngakses gitu kan. Terus settingnya ada. Oh, kalau yang di notebook Plus itu bisa masuk ke Discord. Kalau di notebook LM Plus ini saya baru tahu kebetulan, karena saya baru ngeklaim Google One-nya baru 3 hari yang lalu. Jadi saya sebelumnya belajar di notebook LM yang ada di ITERA. Nah, ini untuk frequently asked question-nya udah jadi. Mana ya FAQ tadi? Ya ini. Nah, jadi what are the fundamentalnya? Jadi dari 5 modul dan 2 source tambahan yang saya masukkan tadi itu dari AI-nya, dari ini apa sih, dari notebook LM-nya itu bakalan ngasih pertanyaan-pertanyaan yang bakalan keluar dari modul-modul yang ada gitu. Tuh, ini kalau untuk guide overview, nah part 1, part 2. Nah, ini ngejelasin gimana domain-domainnya. Saya domain 7 itu SecOps. Nah, ini domain saya. Establishing foundational security operation concept, implementing foundational concept such as accountability, net to know, least privilege, separation of duties and responsibilities, privilege account management, job rotation and service level agreement seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, tuh.
lengkap semuanya untuk guide overview. Nah, ini juga ngasih lihat siapa aja orang-orang yang berperan uh, dalam ini CSSP gitu. Nah, ini audio udah selesai. Ini kita dengar 1 menit really ya. getting into the heart of cybersecurity. We'll be looking at the principles behind the CISSP, that's the Certified Information Systems Security Professionals Framework. Yeah, think of it like the Nah, jadi playbook kayak for ada digital dua security pemeran professionals. gitu Exactly. ya, And we're using some key saling komunikasi. resources Jadi to di sini guide kalau us. misal We've got the saya official lagi males ISC2, baca tulisan gitu kan, saya bisa menggunakan fitur audio ini. Kalau misalnya sambil nyuci piring atau sambil cuci baju, bisa sambil bersihin kamar. Nah, Our goal kalau here, saya our lagi mission, males, if you like, bisa is pengen to beneran pull out bisa the seperti really ini. key knowledge. We want to understand those core Mungkin cara saya belajar menggunakan risk management, notebook technical LM best practices. cukup sampai di sini. Berbanyak maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih untuk 1 semesternya. Semoga saya bisa diberikan nilai yang bagus. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, CIA, confidentiality, integrity,